aku bersyukur untuk hari ini di siang hari ini dengan segala keadaan kami masih bisa hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan kami mau tenangkan diri kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk baca firman Tuhan. Karena kami hidup bukan hanya dari apa yang kami makan, tapi kami hidup dari setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Karena kami adalah ciptaanmu, kami juga adalah bukan hanya makhluk jasmani, tapi kami juga makhluk rohani, dan kehidupan rohani kami juga perlu makanan rohani sehingga kami dapat tetap kuat di tengah gempurnya dunia ini yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Aku bersyukur bahwa ada Tuhan bisa menolong kami, ada Tuhan yang menuntun kami, dan ada Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong setiap kami untuk mengerti setiap firman ini. Aku percaya firman ini gak akan kembali sia-sia, tapi ini akan memberikan dampak dan berakar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo semua, selamat siang menuju sore. Jadi aku hari ini hadir lagi karena seminggu kemarin gak hadir ya. Hari ini aku hadir lagi untuk bagiin renungan firman Tuhan. Dan kita mau buka dari Mazmur 27. Jadi berapa minggu yang lalu aku tuh bahasnya Kisah Para Rasul dan udah selesai. Dan kita mau baca dari kitab Mazmur. Oke. Kita membaca Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Oke. Gak perlu baca perikopnya lah ya, langsung aja. Dari Daud. Oke, jadi ini Mazmurnya Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, Ia Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari judul perikopnya dalam bahasa Indonesia, judulnya Mazmur ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Aman karena apa? Berada dalam perlindungan Allah. Kalau misalnya lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya, judulnya The Lord is my light and my salvation. Jadi Tuhan adalah
bukan hanya keselamatan tapi terang. Kalau kita mengerti, kalau makna keselamatan tuh kan kayaknya maknanya luas banget ya. Ada banyak orang yang bingung dengan makna keselamatan karena itu maknanya luas banget. Tapi kita mau baca nih pelan-pelan Mazmur ini, apa sih maksudnya Tuhan adalah terangku? Apa sih maksudnya Tuhan adalah keselamatanku? Yang Daud katakan, gitu ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Daud bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Koma, kepada siapakah aku harus takut? Jadi Daud bilang Tuhan itu terangku. Kalau Tuhan itu terangku, siapa yang bisa menggelapkan terang itu? Karena orang itu harus berhadapan sama Tuhan. Tuhan adalah keselamatanku. Siapa yang bisa mencoba mencelakakan Daud kalau Tuhan adalah keselamatannya? Kalau ada orang yang berusaha untuk membuat Daud celaka, berarti dia harus berhadapan dengan Tuhan. Jadi perhatikan, Daud bukan mengatakan hal ini, Kau adalah terangku dan keselamatanku kepada orang lain, atau kepada kemenangannya, pencapaiannya, apalagi harta yang dia miliki, enggak. Tapi Daud bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Karena siapa yang kita akan takutin, gitu ya. Maksudnya orang itu akan lawannya sama Tuhan, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Selanjutnya, Daud bilang Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena seseorang yang akan menghadapi Daud, menakut-takuti Daud, bahkan ingin mencelakakan Daud, dia harus menghadapi Tuhan yang adalah benteng hidupnya Daud. Jadi sebenarnya beberapa sebutan yang kita dapat temukan gitu ya, kebanyakan dari kitab Mazmur sih, tentang benteng hidup, kota perlindungan, apalagi batu penjuru, apalagi gunung batuku, gitu ya. Sebutan-sebutan itu cuma bisa kita mengerti kalau kita baca Perjanjian Lama, Bapak Ibu, termasuk juga Perjanjian Baru. Contohnya gini, dulu kan saya pernah terpikir ya, apa ya kota perlindungan tuh? Tuhan, Kau adalah kota perlindunganku, apa gitu ya. Tapi karena saya lagi baca lagi nih kitab Yosua, ya kan, berurutan dari Kejadian sampai kitab Yosua. Dan dulu saya juga pernah lihat ada kota perlindungan itu dalam Perjanjian Lama. Saya jadi ngerti, kota perlindungan tuh adalah tempat di mana kita bisa berlindung ya ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan dan kita takut gitu ya. Orang-orang langsung akan lempar batu ke kita gitu ya, karena prasangka mereka, karena asumsi mereka. Nah, jadi Daud bilang Tuhan yang menjadi kekuatan dan tempat perlindungannya. Sehingga Daud, kepada siapa lagi Daud harus takut? Manusia, musuhnya. Karena musuhnya itu harus berhadapan sama Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan juga menjadi kekuatannya Daud. Nah, pernah nggak kita ketika baca firman Tuhan, kita mencoba untuk membaca itu bukan hanya untuk kita baca dengan mata kita, tapi kita ucapkan supaya didengar sama telinga kita. Saya kebantu banget sama hal itu. Kenapa? Karena saya tuh lebih banyak menyerap informasi dari mata saya, lebih gampang diingat. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa informasi itu begitu cepat juga hilang. Saya perlu indera lainnya yang saya latih untuk firman Tuhan itu masuk ke dalam pikiran saya. Jadi ketika saya baca ini, saya ngomong sama diri saya sendiri. Ini saya kasih contoh ya, mungkin ada yang bisa terbantu. Jadi saya bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
kepada siapakah Stella harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah Stella harus gemetar? Kalau Tuhan udah menjadi tempat perlindungan aku tuh sama siapa lagi harus mengalami ketakutan? Karena orang itu yang aku takutin itu harus berhadapan sama Tuhan. Nah, aku mencoba untuk aku melatih telingaku. Aku membuka pikiran aku supaya lebih mendalami firman Tuhan dari kalimat gitu ya. Zaman dulu jemaat hanya mendapat firman Tuhan tiap waktu-waktu ibadah dibacakan firman. Iya, benar. Dan sekarang kita udah dapat kesempatan baca firman Tuhan masing-masing, bahkan kita bisa akses kapan aja. Tapi justru gak banyak orang yang memanfaatkan waktu itu ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi pada Daud sehingga Daud bisa bilang Tuhan adalah tempat perlindungannya? Apa yang terjadi, apa yang disaksikan oleh Daud sehingga dia bisa bilang bahwa dia gak perlu takut terhadap apapun karena Tuhan adalah kekuatan dan perlindungannya. Nah, kita baca ya ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi, Daud telah melihat, Daud telah menyaksikan para penjahat yang niatnya ingin mencelakakan, ingin menyerang Daud. Justru para penjahat itulah yang jatuh. Nah, jadi Daud menggambarkan musuhnya tuh kayak binatang buas yang serakah. Karena Daud mengatakan mereka penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Tapi kenyataannya justru mereka lah lawan dan musuh-musuh Daud yang akhirnya tergelincir dan jatuh. Nah, ayat yang ketiga kita baca, sekalipun, saya senang banget kata sekalipun. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi perhatikan ya kata sekalipun. Daud itu kan orangnya suka banget ya, udah terbiasa lah dalam peperangan gitu ya. Udah terbiasa juga hidup dalam pelarian. Tapi Daud katakan, sekalipun ada orang-orang, para tentara yang berkemah di sekeliling Daud, Daud gak takut. Padahal Daud lihat itu ada tentaranya gitu ya, nyata gitu tentaranya gitu ya. Daud bilang sekalipun timbul peperangan melawan dirinya, orang-orang yang berencana untuk menjatuhkannya, merendahkannya, menangkapnya, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi Daud percaya bahwa sekalipun yang aku lihat Tuhan, ada banyak orang yang mengelilingi aku, ada banyak orang yang merencanakan kejahatan dalam hidup aku, Daud mau tetap percaya Allah yang menjaga dan melindunginya. Nah, jadi kita belajar bahwa gak apa-apa kita lihat sesuatu yang kayaknya akan menyakiti, membuat kita menderita. Tapi kita belajar dari Daud tidak menaruh fokusnya, ya, pengharapannya kepada apa yang dia lihat. Dia percayanya kepada Tuhan yang mampu menjaga dan melindunginya. Makanya di sebelumnya Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ini ada banyak orang tentara, aku gak takut. Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sekalipun ada orang-orang yang berencana untuk berperang melawan Daud,
Daud masih tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Daud bilang, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, berulang kali ya saya baca firman Tuhan. Saya menyaksikannya gini Bapak Ibu. Memang yang kita lihat itu sepertinya udah buruk. Peristiwa itu udah udah menyakitkan banget, menderita banget, itu udah di depan mata kita terjadi. Tetapi selama kita tidak berfokus kepada peristiwa itu, kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada peristiwa itu yang ada di depan mata kita, kita akan tetap bisa mendapatkan pertolongan. Nah, ada banyak orang kan mengiranya kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita, dihilangkanlah semua hal-hal yang buruk itu. Contoh sederhana deh dari Mazmur 23. Ini masih Mazmur yang sama ya dari Daud. Bapak Ibu perhatikan gak? Daud mengatakan, di hadapan musuhku Engkau menyediakan hidangan bagiku. Musuhnya ada di depannya. Enggak langsung dihilangkan itu musuhnya ada. Kita lihat juga orang-orang Israel, ya saya lagi baca kitab Yosua soalnya. Dengan kepemimpinan Yosua, mereka menghadapi enggak musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang besar. Iya, mereka melihat itu di depan mata mereka. Tapi pada akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa sekalipun kamu udah lihat musuhmu yang banyak itu, ya, yang besar-besar itu kalah, akan dapat dikalahkan karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Nah, akhirnya kan kita lihat ya bahwa memang kenyataan itu sepertinya belum berubah. Masih ada Tuhan, orang-orang itu yang ingin menjatuhkan saya, yang ingin merugikan saya gitu ya. Tapi kembali lagi, kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya. Bahkan Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita, sehingga kita luput dari hal itu. Ya, nah ini ada yang dikatakan, ada yang nanya-nanya nih ya. 1 Timotius 2 ayat 12, wanita dilarang mengajar, apakah itu masih berlaku? Sekarang lihat dulu, udah baca konteksnya belum dari perikop itu? Konteks. Karena ada beberapa orang suka pakai ayat itu ya, ayat yang dikatakan ini nih 1 Timotius 2:12, tapi nggak baca konteksnya. Iya, baca dong. Baca lagi ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kita lihat dari Daud sudah pernah berada dalam sebuah situasi di mana dia berhadapan dengan banyak tentara yang berkemah dia, mengepung dia. Banyak orang yang ingin melawan dia, bahkan buat peperangan hanya untuk melawan Daud. Tapi Daud tidak takut. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kenyataan sekarang adalah banyak orang Kristen lebih berfokus kepada apa yang dia lihat dan bukan kepada pengharapan keyakinannya kepada Tuhan. Jatuhnya seperti apa? Jatuhnya nggak mempercayai Tuhan. Katanya gini, kalau percaya sama Tuhan ya harus masuk logika dulu, harus masuk ke akal kita dulu. Itu nggak masuk ke hitung-hitungan saya, itu nggak masuk ke logika saya. Nah, lucunya adalah ketika kita mau menaati apapun perkataan Tuhan, mengikuti apapun kehendak Tuhan, emang awalnya kayak nggak make sense, nggak masuk akal, kayaknya nggak masuk ke logika kita, nggak masuk di pikiran kita. Tapi lucunya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, at the end kita melihat, oh, make sense juga ya, oh, masuk akal juga ya. Ini kayak kita pakai GPS ya, entah Google Maps atau kita pakai Waze. Kita tuh ketika diarahin nih pakai jalan-jalan tikus gitu ya, terus kita lagi luar kota nih, kita pusing banget,
ini kok kanan kiri udah sawah, kok udah ada kebo aja nih gitu kan. Ini bisa nggak ya lewat jalur ini? Ini tuh jangan-jangan nanti ke makam lagi, jangan-jangan nanti jalur motor lagi, itu udah takut gitu ya waktu kita lagi ngendarain mobil. Ketika kita pakai GPS itu, kita kayak nggak tahu nih kanan kiri ini kita diarahin kemana. Tapi ketika kita jalanin ya menit demi menit, kita ketemu jalan besarnya. Oh ya ampun, ternyata motong jalannya ke sini. Akhirnya kita ngerti, oh ini make sense juga kok ya. Oh ini masuk akal juga. Ya. Hari Jumat yang lalu saya tuh lagi Bible study sama salah satu menti saya. Kita lagi belajar tentang perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus. Ketika Simon Petrus tuh lagi abis berlayar gitu ya. Nah, Yesus kan berkata, ayo tebarkan jalamu di daerah ini. Dan Petrus tuh udah bilang, loh kita udah semalaman cari ikan, gak nemu-nemu. Dan kamu menyuruh kita untuk tebarkan jala. Sekarang saya tanya, yang lebih pintar yang mana? Kalau kita lihat ya Simon Petrus lah, kan Simon Petrus nelayan gitu ya. Tapi tunggu dulu. Simon Petrus tidak menjawab Yesus dengan gini, kurang pinter. Enggak, kita tuh udah lihat dari semalaman gak dapat hasil apapun kita. Enggak. Tapi Simon Petrus bilang, kita udah mencoba semalaman, gak dapat apa-apa. Tapi kita mau coba lagi karena engkau yang mengatakannya. Dan ternyata ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya ya, rekan sekerjanya tebarkan jala, hasilnya banyak banget sampai jala mereka hampir koyak. Hal itu kan menarik ya, karena mereka semalaman kerja, lalu mereka nggak dapetin ikan apapun ketika mereka kerja semalaman. Tapi dalam waktu sekejap ketika Yesus bilang tebarkan jala, dan itu waktunya juga berbeda kan, malam dan siang, malah dapetin ikan yang banyak jumlahnya. Sampai jala itu hampir koyak. Saya tadinya tuh mengira bahwa kita akan belajar tentang perjumpaan aja para murid dengan Kristus pertama kali. Tapi ketika saya dalemin ayat itu, dan saya justru belajar tentang iman. Sekarang saya tanya, apa bedanya iman dengan harapan? Karena kan kalau kita baca dari kitab katanya ada iman, pengharapan dan kasih. Loh tunggu, iman dan harapan apa bedanya? Harapan itu kan keinginan ya, terus apa bedanya dengan iman? Iya, kalau lihat dari bahasa aslinya ya beda. Iman tuh pistis ya. Tapi singkatnya kalau kita lihat maknanya gini, arti sebuah kata itu kan nggak bisa dilepaskan dari arti kata secara etimologis, dan satu lagi aku lupa. Jadi maksudnya ada dari asal katanya dengan ada dari konteks dari peristiwa itu dipakai gitu ya. Nah kalau kita lihat iman itu selalu ada kaitannya ya dengan diri Tuhan. Jadi iman itu apa gitu kan? Kalau kita lihat dari Alkitab, iman adalah dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat, iman itu adalah dasar yang kita belum lihat, bukti dari apa yang kita harapkan. Jadi tunggu, iman itu apa? Ada banyak orang Kristen gak tahu iman itu apa. Dia kira dengan dia berharap, udah itu iman. Ayo, jadi iman itu apa bedanya dengan harapan? Iman itu dikatakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa punya iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sederhananya, iman itu bisa kita dapatkan ketika kita menerima dan membaca firman Tuhan, sehingga membuat kita mengarahkan nih harapan kita kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ketika ada orang yang mau percaya beriman kepada Yesus Kristus,
dan pengharapannya itu dibangun dari apa kata firman Tuhan, jadilah iman. Ya. Nah, jadilah iman. Nah, kenyataannya sekarang ada banyak orang pengen ini, pengen itu, tapi tidak diarahkan kepada Kristus. Yang kedua, dia punya harapan ini itu, tapi harapan itu tidak dibangun dari firman Tuhan. Jatuhnya ya pengharapannya keliru gitu ya. Karena kan ini makanya pentingnya kita baca firman Tuhan. Oh, Tuhan dari peristiwa si Simon ini ya, dia menerima perkataan Yesus untuk oke, aku akan pergi ke daerah ini dan menjala ikan. Dan ternyata ada hasilnya. Dan hasilnya banyak. Tidak biasa seperti itu gitu ya. Hasilnya lebih banyak daripada semalaman bekerja. Nah, saya mau katakan gini. Jadi iman itu adalah ketika ya kita membaca firman Tuhan, iman itu akan muncul. Dan iman itu kita arahkan hanya kepada Yesus Kristus. Makanya kalau misalnya ada orang yang mau untuk beriman tapi jarang membaca firman Tuhan, mohon maaf, jangan mengulangi kesalahan saya. Karena dulu akhirnya saya yang dibilangnya ngeroh banget. Tapi mohon maaf, saya jadinya gak napak. Jadinya gak napak, mudah tergoyahkan, apalagi karena banyak mengandalkan emosi. Dan ternyata saya perlu dasar kebenaran sehingga saya dapat berdiri teguh dalam iman saya. Nah, jadi kaitan tadi yang saya baca mengenai peristiwa Daud, apa yang Daud saksikan ya, itu tidak menggoyahkan harapannya kepada Tuhan. Karena dia kenal Tuhan ya. Karena dia tahu Tuhan telah menolongnya. Dulu Tuhan udah pernah menolong Daud, sehingga Daud yakin Tuhan akan menolongnya lagi. Nah, jadi pengalaman-pengalaman dulu nih ketika Tuhan tolong kita, itu jangan dilupain. Ada orang-orang yang gampang lupa memang. Saya juga orang yang gampang lupa. Tapi pengalaman Tuhan menolong kita itu, Bapak Ibu, itu perlu kita ingat. Sehingga kita jadi yakin lagi, percaya lagi bahwa Tuhan yang sama bisa kok menolong kita. Karena Tuhan kita gak pernah berubah. Ya, oke, sampai situ dulu. Kita baca selanjutnya ya, ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, ini Daud ya, seorang raja, seorang pemimpin, tapi bukan cuma pemimpin bangsa, tapi juga menjadi pemimpin rohani bagi bangsa itu gitu ya. Kalau kita lihat seorang pemimpin dia dalam bangsa Israel, bagaimana hidup pemimpin itu akan mempengaruhi kehidupan bangsa itu. Bagaimana kerohanian pemimpin atau raja bangsa Israel mempengaruhi kerohanian bangsa Israel. Kita udah lihatlah banyak contohnya ya dalam perjanjian lama. Nah, yang menarik dari Daud itu kan sering disebut a man after God's own heart. Seorang manusia yang memiliki hatinya Tuhan. Hah? Gimana? Apakah Daud itu seorang yang sempurna? Lalu kita jangan lupakan bahwa Daud itu jatuh dalam dosa. Daud itu ada kekurangannya ya. Gimana Daud parentingnya? Gimana Daud terhadap kehidupan berumah tangganya gitu ya? Nggak sempurna. Jadi Daud dibilang seorang yang punya hati Tuhan tuh bukan berarti Daud itu sempurna. Tapi apa? Ada yang tahu? Oke, jadi kita lihat ya. Daud dibilangnya seorang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki hati Tuhan. Maksudnya gini, Daud itu kalau salah, dia ngaku, Tuhan kalau aku salah, iya aku salah, aku minta ampun. Gak apa-apa hukum aku, tapi engkau selamatkanlah jiwaku.
Selamatkan aku dari kebodohanku, kegagalanku, kesalahanku, dari kenajisanku. Jadi Daud itu punya sebuah kerendahan hati, kelemah lembutan untuk oke, aku salah, aku akan tinggalkan itu Tuhan, tapi jangan melupakan aku Tuhan, jangan meninggalkan roh-Mu dari hidupku. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, Daud itu bisa bilang, yang ku ingini dan yang aku udah minta itu kepada Tuhan adalah aku mau diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di dalam rumah Tuhan ngapain? Seumur hidupnya tuh buat apa gitu ya? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah mungkin nih ada nih teman-teman semuanya yang lagi rame ya di kolom komentar, bisa naik nih nanti untuk bahas Mazmur 27 ayat 4 ya. Apa sih maksudnya diam di dalam rumah Tuhan? Apakah berarti diam aja, nggak ngapa-ngapain, selonjoran-selonjoran aja ya kan, tiduran-tiduran aja gitu kan, untuk hanya menikmati kemurahan Tuhan dan diem aja, pasif aja? Nanti ya, boleh ya naik ya setelah saya selesaiin. Oke, ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku. Daud bilang sebab Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat yang kelima ini, Daud itu lagi ceritain tentang perbuatan Tuhan. Bahwa ketika aku lagi bahaya, Tuhan tuh ada melindungi aku. Ketika aku lagi butuh tempat persembunyian, ya, Tuhan menyembunyikan aku. Bahkan Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Ketika Daud lagi berada dalam kesesakan, ketika Daud lagi berada dalam penderitaan, Tuhan melakukan hal itu. Nah, ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Nah, ini menariknya gini. Ketika Daud menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan menyelamatkannya, bagaimana Tuhan melindunginya, bahkan Tuhan membawanya naik ke atas gunungnya gitu ya, membuat Daud itu jadi berani untuk mengatasi segala musuhnya. Untuk Daud itu kuat, mampu menghadapi musuh-musuhnya. Menarik ya? Apa yang Tuhan lakukan itu kepada diri Daud, membuat Daud itu kuat menghadapi musuhnya, bukan karena kekuatan Daud. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan membuat Daud siap, kuat, mampu menghadapi musuh-musuhnya. Jadi bukan karena kekuatan Daud, oke, saya tuh paling pintar dalam membuat strategi perang, oke, saya paling pintar dalam bertarung, enggak. Bukan karena kekuatan Daud, kita lihat karena pertolongannya Tuhan membuat Daud tegak kepalanya mengatasi musuh di sekelilingnya. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi ketika Daud sudah bisa mengatasi musuh-musuhnya, Daud mau untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Daud mau untuk menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, membawa persembahannya dengan yang terbaik. Saya lihat Daud semakin tidak mengandalkan dirinya. Ya, 1 Tawarik 11 ayat 15. Apa nih? 1 Tawarik 11 ayat 15. Ntar aku baca. 1 Tawarik 11 ayat 15.
Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ya, jadi ini ceritanya Daud lagi ada dalam di antara pasukan pasukan Filistin, dan juga ada ke-30 kepala pemimpin di dekat gua Adulam. Ya, ini latar belakangnya ya. Dari Mazmur 27 kah? Menurut Kak Jingga? Oke, jadi setelah Daud mendapatkan pertolongan, Daud nggak, oke, aku lupa Tuhan. Daud langsung ngacir aja mendapatkan kemenangannya, enggak. Tapi Daud justru mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Daud berada di gunung batu di gua Adulam, tempat perlindungan. Oke, ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saya senang banget sama ayat ini. Saya senang banget sama Mazmur 27 ayat 8 ini karena waktu itu teman saya, dia itu pemusik gitar klasik, ya, gitar klasik. Nah, tahun berapa ya itu, kayaknya mungkin 2013-2014 ya. Dia tuh bikin lagu ini dari Mazmur 27 ayat 8. Saya masih ingat hari ini nadanya. Semoga saya nggak salah ya, tapi menurut saya ini bagus banget. Nggak karena suara yang bagus dan petikan gitarnya juga bagus. Jadi dia nyanyikan lagunya kayak gini. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Terus dia lanjut ke ayat yang ke-6. Dan ku datang dengan hati tulus. Masih panjang lagi ya, saya cuma tahu segitu doang, inget ya. Jadi kayak saya tuh masih inget banget kalau saya tuh lagi saat-saat teduh dari 2014-2013 itu tuh saya masih ingat lagu itu, bahwa dari Daud itu mengikuti firman-Nya Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Ya udah, Daud cari wajah Tuhan. Daud nggak cari wajah orang lain, Daud nggak cari muka orang lain, Daud nggak cari pertolongan orang lain. Daud cuma cari wajah Tuhan. Bagi beberapa orang kayak, buat apa sih doa, buat apa sih saat teduh, buat apa sih ngandelin Tuhan? Tuhan lu tuh gak kelihatan. Hari gini masih mengandalkan Tuhan, kayak lu udah gak up to date deh. Tapi bagi kita yang udah mengalami Tuhan, kita gak bisa menyangkali, kita gak bisa meninggalkan waktu-waktu penting untuk kita cari wajah Tuhan. Cari wajahnya Tuhan nih maksudnya apa? Kan gak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, mati kita gitu ya. Karena Tuhan begitu kudus, Tuhan begitu mulia, lah kita bagaimana gitu ya. Oke. Jadi Daud itu meminta kepada Tuhan lewat kalimat ini, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud itu lagi memohon kepada Tuhan untuk Tuhan jangan memalingkan wajah-Mu dari hidupku, jangan memalingkan kasih karunia-Mu dari hidupku, jangan memalingkan kasih-Mu dari hidupku, jangan menolak aku ya Tuhan. Daud tuh lagi bicara gitu sama Tuhan. Nah, ayat yang ke-9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jadi Daud ini lagi bicara sama Tuhan. Daud ini yakin bahwa Tuhan tuh pertolongannya.
Itu sebabnya dikatakan, Tuhan, jangan menyembunyikan wajah-Mu, karena Engkaulah pertolonganku. Aku nih hanya mencari pertolongan kepadamu ya Tuhan. Jangan menyembunyikan atau jangan memalingkan wajah-Mu dari hidupku. Nah, uniknya ketika Daud katakan kalimat ini, Daud bilang, Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Daud bilang, Tuhan, karena Tuhan, hanya Tuhan pertolongan aku. Jangan pernah menolak aku, jangan pernah membuang aku, jangan pernah meninggalkan aku, jangan pernah melupakan aku. Karena di ayat yang ke-10 Daud katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Aduh. Saya tuh selalu kesentuh sama ayat ini, ayat ke-10. Karena kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti pernah mengalami yang namanya penolakan. Setuju? Penolakan dari orang yang mungkin baru kita kenal, baru kenal aja udah ditolak gitu ya. Ya, maksudnya ada kan masa-masa dimana orang tuh hanya menilai kita dari penampilan kita, mungkin dari wajah kita atau dari yang kelihatan gitu kan, kayak ini nggak menarik gitu kan. Orang tuh menilai kita dari yang kelihatan gitu, dan mereka menolak kita gitu ya. Saya dulu nggak biasa hidup dalam penolakan. Kenapa? Karena keluarga saya tuh begitu memberi saya kenyamanan dan memberikan saya pengakuan dan penerimaan. Sehingga ketika saya kuliah, ketemu sama kehidupan di luar dari keluarga saya kaget. Karena ternyata dunia sejahat itu ya. Karena ternyata orang-orang yang nggak kenal kita bisa menghakimi kita dengan asumsi mereka. Bahkan mungkin sahabat-sahabat yang kita udah anggap deket banget, itu bisa untuk menolak kita, memandang rendah kita. Ya, hari ini mereka deket sama kita. Besok ketika kita nggak menguntungkan mereka, mereka tinggalkan kita, mereka buang kita. Bahkan menurut saya dalam proses hidup saya waktu itu, yang paling berat adalah ketika orang-orang terdekat saya, termasuk keluarga saya tuh bisa untuk melupakan, membuang, bahkan meninggalkan. Oh, bisa. Orang terdekat kita bisa untuk melakukan itu, dan maksudnya itu keputusan mereka. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari hal itu? Bahwa semua orang terdekat kita, Daud katakan, sekalipun ayah dan ibuku. Ini orang tua yang melahirkan kita gitu ya. Yang mengusahakan hadirnya kita ke dunia ini, mereka bisa meninggalkan kita. Tetapi Daud bilang, Tuhan menyambut aku. Ayat ini tuh jadi kekuatan saya banget, karena saya menyaksikannya. Ternyata orang-orang ini zaman dahulu telah mengalaminya. Ini bukan masalah modern. Ini adalah nature yang dari dulu udah terjadi di kehidupan manusia. Ini adalah sesuatu yang normal, yang dulu udah dialamin oleh banyak manusia, termasuk Daud, yang adalah seorang raja, seorang yang sangat mengasihi Tuhan gitu ya. Jadi ini selalu jadi pengharapan saya, keyakinan saya. Padahal ini dari Mazmur gitu ya. Jadi ini saya tuh akhirnya memakai ayat ini untuk jadi kekuatan bagi saya, untuk jadi pokok doa saya. Bahwa Tuhan, sekalipun ayah dan ibu saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang sangat saya kasihi, mereka bisa meninggalkan saya, dan mereka boleh meninggalkan saya. Tapi Tuhan, jangan Engkau tinggalkan aku.
Karena kalau udah Tuhan tinggalkan kita, sama siapa lagi kita harus berharap. Nah ini anyway, saya live-nya nih error lagi. Jadi kan tadi saya udah mencoba untuk scroll kan, karena kemarin tuh selalu kayak ada notifikasi saya tuh live-nya tuh inactivity, nggak ada activity-nya gitu kan. Saya scroll dari tadi nih, terus tiba-tiba nih keluar lagi. Dalam waktu 4 menit bisa mati live ini. Kenapa ya, saya juga nggak tahu ini kenapa. Kalau nanti mati, nanti hadir lagi ya di live TikTok saya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini di luar dari kemampuan saya ini, soalnya blackout nih live ya. Ya. Nah, lalu ketika Daud bilang, jangan membuang dan jangan meninggalkan aku Tuhan, karena engkau adalah penyelamatku. Daud bilang, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi Daud itu bukan cuma melihat Tuhan telah menolongnya, bukan cuma ya Tuhan jangan lupakan aku, tapi Daud willing untuk ya udah Tuhan ajar aku, ya udah Tuhan tuntun aku, ayo Tuhan tunjukkan aku jalanmu, arahin aku di jalanmu. Jadi Daud punya keinginan juga untuk dituntun, untuk diajar, untuk ditunjukin jalan yang benar. Daud meminta untuk jangan diserahkan kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi ayat yang ke-14 ini juga selalu jadi kekuatan bagi saya ya. Nantikan Tuhan. Ayo nantikan Tuhan. Tuhan itu udah pernah menolong aku, dan dulu itu aku ingat Tuhan itu menolong aku dengan dahsyat. Ketika aku nggak yakin dengan diri aku nggak bisa menolong diri aku sendiri. Tapi ternyata Tuhan ada menolong aku, dan Tuhan ada menguatkan aku. Nih ya, Tuhan itu menarik caranya. Kadang Tuhan itu ada untuk menjauhkan kita dari masalah. Tapi ada masanya Tuhan gak menjauhkan kita dari masalah, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Bahkan gak cuma menghadapi, kita bisa melalui masalah itu, kita bisa tetap berdiri di bawah tekanan itu. Karena Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya, amin. Orang tua adalah sumber kasih sayang, namun Daud melihat Tuhan melihat sumber dan segalanya. Ya, jadi kalau Daud aja seorang pemimpin bangsa Israel, seorang raja ya kan, seorang yang kita udah lihat hidupnya, buruk-buruknya, bagus-bagusnya, jelek-jeleknya, pinter-pinternya ya kan, Daud aja memilih untuk menantikan Tuhan. Lah kita yang orang biasa aja kita bisa untuk tidak menantikan Tuhan. Kok bisa? Kita malah menantikan pertolongan orang lain, kita malah menantikan bantuan orang lain. Sekarang saya tanya, kenapa sih kita tidak mau menantikan Tuhan? Padahal Tuhan itu pribadinya baik loh. Kenapa sih kita susah banget untuk percaya, untuk menguatkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita, dan untuk tetap menantikan Tuhan? Kenapa? Kenapa kita sulit banget untuk tetap teguh, tetap kuat untuk menantikan pertolongan Tuhan? Kenapa? Kayaknya kita aja kalau nungguin ngantri ya, makan di restoran, kita sabar banget tungguin. Mbak, ini berapa antrian ya, berapa nomor lagi? Kak, ini 15 antrian, mau nunggu gitu. Kita sabar banget nungguin 15 antrian orang makan.
Tapi kenapa kalau untuk menantikan pertolongan Tuhan itu kayaknya kayak sulit banget bagi kita. Padahal pribadi Tuhan itu baik loh. Padahal Tuhan itu pribadi yang ajaib, luar biasa, mulia. Kita udah lihat itu kan. Buktinya ketika kita ditolong Tuhan, wah kita langsung memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah kita langsung kasih persembahan yang gede banget ketika Tuhan menolong kita. Tapi kenapa ya kita tuh sebagai manusia kita mudah juga lupa setelah ditolong Tuhan. Kenapa? Jadi ketika Daud bilang, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud itu punya keyakinan bahwa dulu Tuhan udah tolong saya, maka saya akan melihat lagi kebaikannya Tuhan. Dulu saya udah lihat bukti kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya, maka saya akan melihat lagi yang namanya kebaikan Tuhan. Dulu saya sudah melihat bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup saya, maka saya akan lihat lagi bukti kesetiaan Tuhan di dalam negeri orang-orang yang hidup. Daud katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Jadi, halo Kerikma. Jadi, ketika Daud tulis ini ya, ini jadi satu pengharapan ya bagi kita, satu kekuatan bagi kita, bahwa kita bisa untuk menantikan Tuhan. Halo, ini ada Kak Frankie Lampeang. Oh, namanya Frankie Lampeang. Biasanya kan Keluaran 20 ayat 8 ya. Aku gak lihat namanya. Ya, jadi kita lihat bahwa Daud udah menyaksikan pertolongan Tuhan di masa lampau. Dan ini BTW saya bukannya kedip-kedip karena gendut ya. Ini mohon maaf, saya tuh kayaknya lagi banyak banget depan laptop ya kan, karena mau nyelesain buku yang kedua. Jadi tuh saya suka matanya itu di daerah sini tuh kedutan. Mohon maaf. Nah, jadi saya kalau misalnya lagi nggak live juga saya pakai kacamata. Nah, jadi Daud katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk tetap menantikan Tuhan. Jadi ketika kita lagi menanti pertolongan Tuhan, Daud cuma katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada banyak orang kan gak suka menanti, sukanya kalau minta tolong langsung dijawab, langsung dikasih dong Tuhan gitu ya. Kalau misalnya lagi butuh, ayo dong cepetan langsung ditolong Tuhan. Nggak suka untuk menanti itu, menunggu nggak suka. Apalagi sekarang kita tuh udah terbiasa dengan yang namanya instan, cepet gitu ya. Kita nggak suka yang namanya menunggu, apalagi menanti proses. Kita nggak suka hal itu. Nggak biasa bagi kita manusia modern. Tapi saya mau katakan, justru dalam masa menanti itu, dalam masa menunggu itu sebenarnya itu momen yang penting juga. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika menang, ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapatkan pertolongan, itulah masa pentingnya. Loh, menurut saya masa menunggu, menanti itu penting. Karena sebenarnya itu adalah masa proses pembentukan kita juga, yang menentukan bagaimana sikap kita ketika kita menang. Ya, jadi kalau kita mau baca, Daud mengatakan nantikanlah Tuhan, karena Daud yakin Tuhan itu pasti akan menolong. Tuhan itu pasti akan menjaga, memberikan perlindungan. Buktinya apa? Daud udah pernah ngalamin sendiri. Tadi ya Kak Jingga bilang di ayat Alkitab yang ke
1 Tawarik 11 ayat 15, ketika berada di dekat gua Adulam gitu ya. Ini depan sana tentara orang Filistin. Nah ini ada lagi nih 30 kepala. Jadi Daud bisa mengatakan nantikanlah Tuhan. Dan ketika lagi menunggu pertolongan Tuhan, Daud katakan teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Karena dulu Tuhan udah tolong, Tuhan yang sama tuh masih bisa menolong kita. Ya, karena gini kita ngira ya, karena kita melihat orang-orang sekitar kita tuh mereka adalah orang yang bisa berubah. Lalu kita mengira Tuhan tuh kayak gitu. Bahwa hari ini Tuhan baik, kalau besok wah nggak tahu lagi. Kalau hari ini Tuhan tolong, nanti masa-masa depan nggak tahu nih Tuhan akan tolong atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu itu adalah pertolongan Tuhan? Gimana? Karena gini, kan pertolongan Tuhan itu kita maknai itu beda-beda. Setuju? Ada yang mengira kalau pertolongan Tuhan itu berarti hidup kita dimudahkan. Semua hidup kita tuh kayak di film-film, kayak di kartun-kartun yang penuh dengan kebahagiaan. Kita kira kalau kita mendapatkan pertolongan berarti semuanya itu jadi mudah, jadi gampang, apalagi jadi ya jadi easy lah gitu ya. Atau kita kira kalau Tuhan itu menolong berarti kita nggak akan lagi ngalamin masa yang sulit-sulit, menyakitkan, menyedihkan, itu diusir dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kita bisa tahu itu pertolongan Tuhan atau tidak ya? Yang saya percaya, Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu yang membinasakan kita. Nah, kita mengiranya itu kan kalau pertolongan Tuhan itu pasti akan selalu membuat jadi mudah gitu ya. Terus kita ketika ngalamin kesulitan dikit, aduh, ngomel. Tapi yang tadi saya mau katakan, pertolongan Tuhan tuh nggak lepas dari pribadinya. Karena Tuhan itu baik, pertolongan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Maksudnya gini, pertolongan Tuhan itu tidak pernah membinasakan kita. Pertolongan Tuhan itu pasti akan menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita jadi lebih baik. Ini bukan jadi lebih baik menurut standar dunia ya, menurut standar Tuhan gitu ya. Membuat kita jadi makin bertumbuh. Ya, jadi kita perlu tahu hal ini karena banyak orang mengira ikut Tuhan harusnya semua jadi mudah dong. Semua jadi satset gitu kan. Bahkan bukan nggak berkelok-kelok, langsung dilurusin jalannya. Mulus. Tapi kita lihat, menariknya ya, kita lihat pertolongan Tuhan itu adalah kita itu diajar untuk kita bisa menghadapi segala hal bersama dengan Dia. Bukan kita menghindari, tapi untuk kita menghadapi segalanya bersama dengan Dia. Kata Kak Jingga, 3 kepala itu pahlawan Daud. Oh, 1 Tawarik 12 ayat 4. Iya, memang perlu baca keseluruhannya ya. Saya tuh, kalau teman-teman semuanya kalau misalnya mau baca, bisa dari 1 Tawarik 11 ayat 1 Tawarik 11 sama 1 Tawarik 12 berkaitan sama tadi kita soalnya lagi bahas tentang ini ya, perlindungannya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Ketika Daud berhadapan sama yang dibilangnya pasukan tentara gitu ya, tentara yang berkemah, orang-orang yang mau berperang melawan Daud. Nah, jadi selagi kita sekarang menantikan Tuhan, yuk kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, banyak orang kalahnya di situ. Gimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati kita? Nah, saya juga nanya nih Bapak Ibu semua. Gimana cara kita untuk dapat meneguhkan dan menguatkan hati kita di masa-masa penantian? Bagaimana? Bagaimana caranya?
Baca lagi firman Tuhan. Ingat lagi perkataannya Tuhan. Ingat lagi perbuatannya Tuhan. Loh, kita nih baca firman Tuhan, ya, kita kan pasti dapat bonusnya apa? Kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatannya Tuhan. Nah, ketika kita juga hidup di dalam Tuhan, kan kita juga mengalami tuh pertolongan-pertolongan Tuhan. Ingat juga, itu yang dapat membuat hati kita kuat lagi, membuat hati kita teguh lagi. Karena kan ada banyak orang gini ya, aduh aku lagi masa menanti nih, lagi masa menunggu, dan justru dia tidak melakukan dengan respon yang tepat. Dalam arti kalau menunggu, kalau menanti ya udah santai-santai, leha-leha, dalam arti jadi malah ya jatuh dalam dosa lah, jadi malah nggak tahu harus apa gitu ya. Tapi Daud katakan, kuatkanlah, diteguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Jadi dalam proses penantian nih, ada banyak orang kan yang meremehkan proses penantian ya. Mereka hanya berfokus kepada proses kemenangan, yeay gitu ya. Kalau proses penantian ya enggak lah. Padahal dalam hidup kita semua ada musimnya. Enggak selalu musim berperang. Itu kita sedang bukan hanya beristirahat tidur, bukan. Kita sedang refresh diri kita. Kita sedang mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya. Makanya ada banyak orang hanya menghargai sibuk bekerja, sibuk bekerja, sibuk bekerja. Padahal waktu beristirahat itu juga penting. Nah, orang kan mengira kalau waktu beristirahat ya udah tidur aja. Kenyataan kita sebagai orang dewasa melihat realita kehidupan. Kalau cuma capek badan, kita tidur, bangun pagi udah capeknya hilang. Tapi kalau udah capeknya di mental, capek di jiwa, capek di pikiran gimana? Sampai banyak orang harus datang ke sleep coach untuk bisa punya waktu istirahat yang cukup. Nah, ada banyak orang tuh melupakan bahwa mereka perlu berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Saat teduh itu tuh banyak orang saat teduh coba baca Alkitab. Dah, enggak. Saat teduh tuh maknanya luas banget Bapak Ibu. Saat teduh itu adalah bagaimana kita bisa berhenti dari segala kesibukan kita untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan. Mungkin nih Kak Jingga ya, apa-apa bisa berbagi tentang Sabat ya, yang Kak Jingga bisa bagikan, karena Kak Jingga ini juga seorang yang dipercayakan pelayanan gitu ya, mengembalakan. Kalau banyak orang tuh kan juga menganggap remeh tentang Sabat. Karena apa sih cuma diem diri, baca Alkitab, terus diem lagi, terus nggak ngapa-ngapain, itu kan tidak efisien. Tapi saya mau katakan, justru ketika kita tahu bahwa kita perlu waktu khusus sama Tuhan, nggak ngapa-ngapain, waktu khusus sama Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati firman Tuhan, jiwa kita itu mendapatkan kepuasan, ketenangan. Karena hidup kita bukan cuma tubuh kita tuh bukan cuma hidup untuk tubuh jasmani kita Bapak Ibu. Karena manusia itu Tuhan ciptakan dengan kompleks, ada tubuh, jiwa, roh. Dan saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, ya, roh kita itu bisa dipulihkan, mendapatkan ketenangan, jiwa kita juga bisa dapat pemulihan, ketenangan. Bahkan bonusnya, tubuh jasmani kita juga bisa dapat ketenangan dan pemulihan. Oten-oten seperti dituntut menghadapi kerumitan. Maksudnya seperti apa tuh? Ya, jadi saya seneng banget ada satu lagu, saya gak akan nyanyi lagi. Dia bilangnya biarkan waktu cepat berlalu, biarin semua hal bisa terjadi. Jangan membuang waktu sedikit pun dari kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan.
Tadi Kak Jingga ngomongin satu ayat ya. Saya baca lagi dari ayat yang ke-4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini apa ya? Ada banyak orang yang sulit banget untuk mengerti ayat ini. Maksudnya apa? Jadi oke. Jadi kehadiran Tuhan, perbuatan Tuhan itu membuat Daud mau untuk diam dekat Tuhan. Nah, ketika kita ingat pertolongan Tuhan, kita ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita jadi kenal pribadinya, membuat kita mau untuk dekat sama Tuhan. Ya iyalah, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu belas kasihan itu besar banget. Apalagi Tuhan itu penuh dengan hikmat, Tuhan itu jalan-jalannya jauh di atas jalan-jalan kita sebagai manusia. Apalagi semua kebaikan kedahsyatan dari karakter pribadinya Tuhan itu membuat kita mau dekat sama Tuhan karena pribadinya. Makanya saya belajar bahwa saya mau mengasihi Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Hari ini saya ditolong atau enggak, hari ini saya melihat jawaban doa saya atau tidak, enggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah saya mau mengasihi Tuhan karena Dia Tuhan. Ada kan? Kita lihat contohnya dari perjanjian lama aja deh. Ada begitu banyak orang yang datang ke atas gunung-gunung pada zaman dahulu gitu ya, mendirikan mesbah bagi dewa-dewi yang mereka percayai untuk mereka mendapatkan sesuatu. Jadi ya hubungan mereka kepada dewa-dewi itu ya cuma hubungan sekedar transaksional aja. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa Allah itu ingin kita dekat dengan Dia bukan cuma sekedar karena ada kepentingan transaksional, tapi lebih daripada itu kita membangun suatu hubungan berdasarkan relasional. Karena Dia adalah Tuhan dan kita adalah orang yang menerima kasih-Nya. Dia adalah Tuhan dan kita adalah objek yang dikasihinya. Jadi Daud menggunakan kata menikmati. Nah, biasanya menikmati ini kan mengekspresikan ketika kita mendapatkan kenyamanan. Ya, nikmatin gitu kan. Berarti ada sebuah kenyamanan. Nah, Daud mengekspresikan bahwa kita bisa mendapatkan kenyamanan dan keuntungan dari kehadiran dan perbuatan Tuhan. Makanya sebenarnya menurut saya ketika kita mengenal Tuhan, kita pasti akan ketika kita menyaksikan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mengenal kok pribadinya Tuhan. Kita pasti bisa mengasihi Tuhan karena ya Tuhan udah banyak lakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Berarti gue udah harus bawa martabak ke rumah Stella. Kenapa? Atau terang bulan itu sesungguhnya sebenarnya kita bisa buat di rumah masing-masing. Tapi kalau beli kan tinggal makan ya gitu kan. Aduh nggak tahu ya, saya sejak pandemik saya nggak terlalu banyak makan di luar. Mahal banget sejak pandemik. Karena kita kayak dari 2020 lalu 3 tahun kemudian gitu kan, terus itu kayak semua harga melejit naik gitu ya. Wah, kita kaget ya. Kebetulan saya dagang martabak, wah luar biasa. Jadi jual martabak atau terang bulan. Ya, jadi ini
Udah sih yang udah sih yang saya mau bagiin. Tadi juga ada Kak Jingga ya berbagi. Terus ini ada ini juga. Namanya siapa sih? Susah banget disebutinnya, sih juga nggak ahli bahasa Arab ya. Saya belum pernah belajar bahasa Arab. Barangkali mungkin berminat mengajarkan bahasa Arab secara online. Ya, kedelai. Oke, kedelai. Tunggu tunggu. Kedelai dan keledai itu beda ya. Iya. Iya, jadi hari ini itu aja sih yang saya mau bagiin. Oh ya nih, mumpung lagi live kali ya. Jadi saya juga hari ini agak kosong. Saya tuh lagi tulis buku yang kedua. Saya minta idenya dong. Nama judul. Ntar saya download dulu gambarnya ya. Siapa tahu kan ketemu ide eh, judul yang bagus gitu kan nih, orang-orang yang pintar merangkai kata kan ini tadi juga nih. Duh, bahaya ini. Kenapa ini ya? Mata saya kedutan. Oke, temanya apa dulu, host? Oh, ini tuh saya baru aja selesai kasih renungan dari Mazmur berapa tadi? Mazmur tuh saya buka dulu Alkitab saya. Mazmur 27. Tuh siapa yang mau royalti buku dari Enggak lah, saya baru. Saya bukan saya saya udah saya tuh saya masih awam ya dalam menulis buku. eh yang tahu buku saya pun baru dikit. Tunggu, saya nyalain dulu nih lampunya biar kelihatan. Nah, ini kira-kira ada yang tahu idenya apa? Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Kira-kira dari gambar itu bagusnya apa ya? Bumi dan langit yang baru. Kaji enggak lah, saya tidak sepintar itu membahas Bumi dan Langit yang Baru. Saya tidak sebegitu berpengalaman. Insufiansi warna ini sebenarnya masih ada kaitan sama firman Tuhan sih. Oke. Belum ada yang bisa menebak ya. Kira-kira idenya apa? Kira-kira tuh kan ada gambar ya, buminya bulat ya, iyalah ya. Buminya bulat, satu hitam putih, satu warna. Sebenarnya menurut saya dari gambar itu sebenarnya udah ketebak gitu ya. Kira-kira judulnya apa? Bukan tentang bumi dan langit yang baru. Saya bukan ahli eskatologi, saya tidak akan membahas hal itu. Kemarin tuh ada undangan untuk jadi uh, narasumber Kaulah Warna Hidupku. Jadi iya, saya dapat kesempatan ketemu sama teman-teman dari UPH. Mereka mau interview tentang eskatologi. Ini temanya jika ingin aman tetaplah dekat dengan Allah. Jika ingin aman. Oke. Nah, terus saya tuh udah lama nggak bahas eskatologi gitu ya. Saya baca lagi gitu kan. Tadi itu saya tuh mikir tadinya kan, coba pengen denger dari perspektif Kak Jingga gitu kan, karena sebenarnya cuma interview doang, nggak ada salah atau benar. Pengen lihat nih maksudnya dari yang beda sekolah gitu kan, pengen lihat dari perspektif yang lain. Tapi kayak
saya janjian aja lah sama teman saya, satu 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 alma mater gitu kan. Ya udah, kira bahas lah. Sebenarnya sederhana aja sih. Mereka cuma bertanya tentang kedatangan Kristus kedua kali. Terus tentang jadi ada lima pertanyaan, termasuk nanti kekekalan, langit baru, bumi baru. Tapi saya cuma pilihnya yang gampang-gampang. Saya pilihnya kedatangan Kristus yang kedua kali, sama tentang intermediate state, masa antara. Nulis bareng aja gimana? Waduh, boleh, tapi kalau bisa jangan kita payu ya. Menurut saya tuh kita payu itu saya perlu pelajari lagi Bapak Ibu. Saya pernah jadi moderator kitab payu aja saya udah pusing 7 keliling. Kak pernah jadi moderator Bible study? Pernah, cari aja di YouTube. Ada itu kitab Wahyu. Nah itu nanti ada saya. Nah jadi ini buku ini yang kedua. Sebenarnya ini saya ngambil dari kitab Pengkhotbah. Maksudnya apa? Bumi itu ada hitam putih dan berwarnanya. Maksudnya kita lihat dunia ini kan kayak ada banyak warna ya gitu. Tapi sebenarnya ya pada akhirnya kelihatan hitam putihnya gitu. Maksudnya banyak realitanya, banyak kesedihannya, banyak penderitaannya gitu ya. Lebih banyak penderitaan ketimbang kebahagiaannya gitu. Nah, jadi buku itu saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Nah, jadi kira-kira judul yang tepat apa nih? Ini ada 3 orang kan, boleh nih kita berbagi ide. Tadi kan dibilangnya jika ingin aman tetaplah dekat dengan Allah. Shifting paradigm, to be a heaven citizen, kawarna hidupku. Bisa sih kawarna hidupku ya, tapi entar orang. Saya tuh awalnya judulnya hidup untuk apa? Karena maksudnya supaya apa ya, bisa ngejangkau orang-orang yang cari makna hidup. Tapi menurut saya tuh kurang menarik. Kawarna hidupku. Sebenarnya kawarna hidupku tuh bagus ya. Cuma kalau saya mempertimbangkan gitu kan, karena nih dari saya kan jual buku pertama saya itu kan ada analitiknya ya, ada analisanya gitu kan. Saya tuh lihatnya tuh lebih banyak bapak-bapak gitu. Nah jadi saya pikir bahasanya harus bisa masuk kepada bapak-bapak. Kawarna hidupku kalau misalnya bapak-bapak beli itu judul, baca buku apa sih Pak misalnya gitu ya, ada istrinya nanya, ini kawarna hidupku. menjadi warga sorga, warga kerajaan sorga. Tapi kan di dalam kitab Pengkhotbah tuh nggak ada warga kerajaan sorga, nggak ada sorga-sorganya, nggak ada. Kau bapakku, kau bapakku. Karena kan kalau kita lihat, saya lapar lagi. Karena kalau kita lihat ya dari kitab Pengkhotbah ini kan sebenarnya Salomo itu lagi membuat pembacanya putus asa. Lo lihat dunia ini nih cuma ada putus asa doang gitu kan. Sampai mereka desperate banget, sampai mereka kehilangan harapan, putus asa. Dan akhirnya mereka tahu dalam keputusasaan ini ada kok hal-hal yang masih bisa kita nikmatin gitu. Nah, kalau saya bicara kesia-siaan, kayaknya putus asa banget nama judulnya. Hidup bijak berwarna. Saya tadi berpikirnya ada warna-warnanya kayak gitu tuh, kayak berbagai warna dan rasa di dunia ini gitu Pak.
Kepanjangan kayak judulnya. Hmm, eh kalau di bawah matahari sebenarnya kayak agak puitis ya. Rasa makanan NTI itu apa ya? Nih, kalau misalnya kita mau bikinnya hidup di bawah matahari, sebenarnya bagus sih. Dan kayak nggak ketebak kan, kayak apa ini di bawah matahari gitu kan. Kalau di bawah matahari kan kayak iseng aja ya. Emang kenapa di bawah matahari gitu kan? Ya boleh lah, nggak apa-apa, nggak harus hari ini. Warna warna-warni kehidupan gitu ya. Warna-warni kehidupan sebenarnya bagus, warna-warni kehidupan bisa tuh. Saya juga tadi idenya kayak itu, warna-warni kehidupan. Oh, martabak kehidupan. Martabak kehidupan, tapi gambarnya bumi. Dan nggak semua daerah makan martabak kan. Apa ya? Ya boleh deh, teman-teman semuanya boleh bantu pikirkan. Yuk jadi beban kita bersama, nanti lo doang yang untung gitu. Ya gini deh, kalau misalnya dapat ada ide yang bagus bisa berbagi, saya kasih bukunya free. Ya, saya kasih bukunya free. Nanti bisa saya kasih bukunya. Warna hidup yang sejati. Warna hidup yang sejati. Bisa, bisa. Bisa dipertimbangkan, bisa dipertimbangkan. Pokoknya kalau misalnya ada ide nggak apa-apa ya, DM aja ya. Nanti saya terima, saya coba olah lagi. Tapi kalau misalnya itu membantu saya gitu ya, menginspirasi saya, nanti saya kasih reward buku. Ya, kemungkinan mungkin sampai akhir Juli bisa selesai. Tapi kalau misalnya nanti misalnya mundur sampai ke Agustus juga nggak apa-apa ya, nanti saya update. Yang pasti saya tidak akan melupakan jasa-jasamu. Ya, jadi eh terima kasih nih ada Kak Jingga dan kamu siapa? Tukang pembawa martabak, ya kan? Em, Meramaikan komentar hari ini. Cuma ini boleh nih Kak Jingga, boleh boleh nanti kita duet bikin buku tulis bareng. Saya juga lagi cari idenya sebenarnya apa yang bisa untuk dibaca oleh orang awam gitu ya. Karena maksudnya memang saya ketemunya sama banyak orang yang suka firman Tuhan tapi eh, tidak terlalu suka untuk terlalu jelimet gitu. Dan kita nih orang-orang yang suka baca firman Tuhan, yang udah banyak menerima berkat dari firman Tuhan juga, tugas kita adalah mempermudah tuh dalam arti bukan menghilangkan ya, bukan mereduksi. Mau target bapak-bapak enggak, sebenarnya lebih banyak emang targetnya nggak ada nih yang muda-muda yang beli buku saya. Dan sebenarnya kalau kalau kayak buku ini kan tentang realita kehidupan, harusnya pasarnya lebih ke yang muda ya, pasarnya lebih yang ke muda ya, tapi tidak semua anak-anak muda suka membaca ya, jadi sedihnya di situ ya. Ya begitulah. Nah jadi nanti Kak Jingga kita via DM ya, kita ngobrolin pasang muda boleh juga tuh, boleh boleh. Idenya kita lihatnya kebutuhannya apa gitu ya di sekeliling kita, celahnya apa, kita bisa untuk bahas itu. Mantap mantap. Saya juga lagi pengen kontak beberapa teman-teman saya supaya maksudnya setidaknya bukan hanya kita bagiin firman lewat sosial media aja, tapi kita bisa bikin satu buku gitu ya. Jadi misalnya andai pun kita sudah tiada juga gitu kan, legacy itu masih ada gitu, meskipun pada akhirnya akan terlupakan juga gitu ya, akan hilang juga karena di bumi ini tidak ada yang baru. Yang kita harapkan bikin antologi aja, Castella antologi. Oh, oke oke. Iya, iya, saya pernah kepikir itu. Jadi kayak idenya adalah sebenarnya dari kayak slice of life gitu loh, Kak Jingga. Jadi
Saya berpikir kayak masukin aja sebenarnya kisah-kisah yang menginspirasi, tapi kita tidak apa ya, tidak bisa kita misalnya ambil kisah-kisah dari firman Tuhan tapi kita nggak pakai nama dari tokoh itu dan kita kembangin, tapi pokoknya nilainya adalah prinsip dari kebenaran. Itu bagus lagi kan inspirasinya. Atau misalnya kita bisa lihat dari kehidupan di sekeliling kita gitu ya, misalnya contoh tentang kayak kesaksian gitu ya, tujuannya adalah supaya orang inget lagi tentang Tuhan dan mereka bisa bersyukur tentang semua kebaikannya Tuhan. Banyak penulis ya. bisa dipikirkan ya. Baiklah, sudah 3:30. Hari ini sudah berakhir live saya. Kita ketemu lagi besok. Saya bersyukur hari ini ada Bapak Ibu semuanya bisa hadir aktif ya di live sebelumnya. Saya juga nggak tahu, ini tuh kayak udah jalan 2 minggu deh. Nggak, 3 minggu bahkan. Terakhir kali dari kitab Kisah Para Rasul itu error. Salam pamit Kastela. Iya, kita mau udah tutup ya sebelum kita menyelesaikan ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku sangat bersyukur untuk di sore hari ini renungan telah selesai diberikan, dan aku percaya bahwa Roh Kudusmu akan pakai firman ini untuk menguatkan, untuk meneguhkan setiap orang yang lagi menantikan pertolongan Tuhan. Sebagaimana kami belajar dari sikapnya Daud, dari kerinduannya Daud untuk hanya bergantung kepada Tuhan, untuk mau menikmati bahkan mengutamakan kenikmatan dari hadiran Tuhan dalam hidupnya, itu menjadi teladan bagi hidup kami. Aku bersyukur bahwa kehadiran-Mu itu selalu dekat kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau gak pernah jauh, bahwa Engkau selalu dekat dalam kehidupan kami, dan pertolongan-Mu gak pernah terlambat. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang kami alami hari ini, yang kami lagi pergumulkan, kami percaya Tuhan pun tahu, dan Tuhan menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada cara yang benar untuk bagaimana kami bisa menyikapi realita kehidupan. Aku bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan besar, yang selalu beserta dengan kami, yang mengasihi kami, yang begitu panjang sabarnya ada untuk menuntun kami. Kami bersyukur buat semua berkat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi besok hari Selasa jam 2 siang sampai selesai, masih bahas kitab Mazmur. God bless you semua, bye-bye.